Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai banyak uang ini. Dulu ketika saya berjumpa dengan umat, terutama umat yang punya toko atau di pasar-pasar, kalau saya tanya, ini gambar siapa? Siapa gambar yang ada di uang ini? Langsung jawab, Soekarno-Hatta. Tetapi juga gambar di belakangnya, gedung DPR MPR, semua cepat sekali. Tapi saudara-saudari yang terkasih, ketika mereka ditanya berapa jumlah Injil dalam kitab suci, mereka diam saja karena mereka itu penjual, maka mereka biasanya hanya mengatakan, kalau satu dosen dapat diskon 1 Romo. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda diberi uang seperti ini, miliatan untuk apa? Biasanya ada yang untuk berobat, ada yang untuk membuat hati senang, hiburan-hiburan, misalnya beli anggur orang tua, beli rokok, untuk spa, untuk pijit, untuk semuanya kesegaran jasmani. Tetapi ada juga yang mulai berpikir, gimana membahagiakan keluarga supaya anak saya senang. Saya harus mengusahakan apa dengan uang ini, supaya orang-orang di sekitar saya menjadi nyaman, supaya saya bisa membantu orang lain. Lalu apa yang harus saya perbuat? Nah, ini ternyata uang itu netral, ya. Netral dalam arti bisa positif, bisa negatif. Bisa kita habiskan untuk foya-foya merusak badan, tapi bisa juga kita habiskan untuk membantu orang lain, untuk membuat rumah tangga kita gembira, untuk membuat anak kita senang, dan juga untuk membuat istri atau suami kita menjadi bahagia, orang tua kita bahagia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang talenta. Yesus mengajar kepada banyak orang dengan perumpamaan. Seorang tuan yang mau bepergian setahun, dia memanggil hamba-hambanya. Hamba yang pertama diberinya 5 talenta. Silahkan kamu kembangkan, tahun depan saya minta pertanggungjawabanmu. Hamba yang kedua diberinya 2 talenta, silahkan dikembangkan. Hamba yang ketiga diberi 1 talenta dan suruh dikembangkan juga. Dan semuanya diberi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, setahun kemudian tuan itu pulang dan mulai memanggil kembali hamba-hambanya. Dia bertanya pada hamba yang pertama, bagaimana 5 talenta yang kuberikan kepadamu? Hamba itu menjawab, sudah saya usahakan tuan, dan peroleh laba 5 talenta. Ini 10 talenta saya kembalikan. Bagus, terima kasih. Kau hamba yang setia, hamba yang bertanggung jawab. Maka ikutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu yang 2 talenta, dia mengatakan, sudah saya usahakan. Sekarang menjadi 4 talenta. Bagus. Engkau hamba yang berguna, hamba yang setia. Maka sekarang masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi hamba yang diberi 1 talenta datang sudah protes dan komplain. Tuan, memang engkau Tuan yang kejam, Tuan yang tidak menanam tetapi ingin memanen. Maka uang ini saya sembunyikan di bawah tanah. Saya gali tanah dan saya timbun di situ. Ini 1 talenta yang Tuhan berikan pada saya. Maka Tuhan itu akan mengatakan, hai hamba yang malas, hamba yang bodoh. Kalau kamu tidak mau mengerjakan untuk talenta itu, kamu bisa memberikannya kepada mereka yang menjalankan uang. Sehingga ketika saya kembali, kamu bisa memberikan pada saya 1 talenta dengan bunganya. Tetapi sekarang kamu bodoh dan malas, maka kamu akan dikirim ke tempat kematian di mana ada ratapan dan gertak gigi. Maka Yesus mengatakan,
Barang siapa mempunyai, dia akan diberi sehingga berkelebihan. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dia tidak mengembangkan talentanya. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat di satu paroki kecil di mana saya bertugas, ada seorang keluarga muda, terutama bapak, yang sungguh memberikan segalanya untuk gereja dan untuk pekerjaannya, untuk keluarganya. Dia sudah berkali-kali dikritik oleh entah romonya, umatnya. Dia selalu tegas. Dia mengatakan, sebagai prodiakon siap, sebagai ketua lingkungan siap, sebagai pengurus DPP siap juga. Kalau dia dibutuhkan untuk mendekor atau dekorasi ketika perayaan-perayaan besar, sampai lembur dia akan menyelesaikannya. Kalau ada kegiatan untuk bakti sosial, dia di depan juga. Kalau ada kegiatan antar agama, itu yang melibatkan kelompok-kelompok yang lain, ormas, dia pun siap di situ. Di RT RW-nya dia juga aktif di situ. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang ini sungguh-sungguh mengembangkan talentanya. Dia tidak takut, dia berani, dia memberikan dirinya. Maka semakin berkembang manajemennya, manajerial diri, manajerial organisasi, dan juga segala pengaturan di mana dia sudah menguasai. Bahkan dalam pekerjaan dia dipercaya juga karena selalu memberikan dengan sepenuh hati segala tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Maka kalau saya mendengar ada orang, kamu jadi ketua lingkungan ya? Oh, yang lain saja, sanese mawon, yang lain saja, saya tidak mampu. Kamu jadi prodiakon ya? Saya tidak layak, saya tidak pantas. Kamu jadi pengurus DPP ya? Oh, enggak usah, saya tidak bisa. Saya belum siap, masih sibuk dengan keluarga. Keluarga saya masih kacau balau. Nah, ini berlawanan dengan orang yang saya ceritakan tadi. Ditawari apapun, siap untuk menanggungnya. Pasti Tuhan akan menyempurnakannya. Belajar dari kesalahan itu menjadi kuncinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kita mau mengembangkan talenta kita dengan diberi kepercayaan? Kita sambut semuanya dan akhirnya kita pun mengembangkan talenta kita. Kepiawaian kita memanage, mengorganisasi diri, mengorganisasi keluarga, mengorganisasi RT RW, mengorganisasi di mana tempat kita bekerja. Atau kita hanya yang lain saja, saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan, saya tidak layak. Dan akhirnya kita tidak pernah mengembangkan talenta, hanya menanam di dalam tanah dan tidak pernah berkembang. Nanti akan diambil dari kita semua dan kita tidak punya apa-apa lagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.